Berita Timnas Indonesia terbaru hari ini. Langsung heboh. Palestina dibuat terharu. Indonesia rela disanksi IOC usai tolak Israel di Olimpiade Internasional. Presiden Palestina sampai beri pengakuan yang sangat mengejutkan ini. Simak informasi selengkapnya berikut ini. Welcome to Breaking Bola IDN. Di persidangan bangsa-bangsa yang sangat keras menentang Israel. Suasana dunia diplomasi tiba-tiba bergetar. Dalam setiap langkah dan pidatonya, Presiden Prabowo Subianto kembali menunjukkan ketegasan luar biasa. Di hadapan para pemimpin dunia, dalam forum Perserikatan Bangsa-Bangsa, beliau dengan lantang mengecam tindakan Israel yang terus menindas rakyat Palestina. Namun tak berhenti di sana, sikap berani Indonesia kembali diuji. Jakarta, yang tengah bersiap menjadi tuan rumah ajang olahraga terbesar dunia, tiba-tiba menjadi pusat perhatian internasional. Keputusan mengejutkan datang dari pemerintah Indonesia, menolak kehadiran atlet Israel di tanah air. Bukan karena kebencian, bukan karena politik, tapi karena satu hal, kemanusiaan. Indonesia, negeri dengan sejarah panjang memperjuangkan kemerdekaan dan hak asasi manusia, menyatakan sikap tegas. Selama penjajahan belum berakhir, selama Palestina belum merdeka, kami tak bisa menyambut mereka di bumi pertiwi. Seketika dunia pun geger. Keputusan itu bergema dari Timur Tengah hingga Eropa. Dukungan deras datang dari Turki, Mesir, dan negara-negara Asia Tenggara. Bahkan dari Spanyol hingga benua Afrika, muncul suara yang sama. Indonesia berani berkata tidak di tengah tekanan global. Namun, keberanian itu dibayar mahal. Komite Olimpiade Internasional atau IOC menjatuhkan sanksi berat kepada Indonesia. Negeri ini terancam dicoret dari daftar tuan rumah berbagai event dunia. Tapi bagi rakyat Indonesia, ini bukan soal kehilangan panggung olahraga. Ini tentang menjaga harga diri bangsa. Dengan suara tegas, Menteri Pemuda dan Olahraga berkata, "Kami tidak membenci bangsa, kami menolak kezaliman. Jika Israel ingin diundang, maka mereka harus mengakui kemerdekaan Palestina." Pernyataan itu langsung membakar semangat rakyat. Media sosial dipenuhi dukungan. Aksi solidaritas muncul di berbagai belahan dunia. Di Turki, ribuan warga mengibarkan bendera merah putih berdampingan dengan bendera Palestina. Di Kairo, mahasiswa Universitas Al-Azhar memuji Indonesia sebagai suara keadilan dunia Islam. Namun yang paling menyentuh datang dari tanah Palestina sendiri. Ribuan warga Gaza dan tepi barat turun ke jalan, membawa spanduk bertuliskan, "Terima kasih Indonesia, suara kami telah sampai ke dunia." Video anak-anak Palestina yang menyanyikan lagu Indonesia Raya di tengah reruntuhan kamp pengungsian pun viral. Mereka menulis pesan sederhana namun menggetarkan, "Kami tidak sendiri, Indonesia bersama kami." Presiden Palestina Mahmud Abbas bahkan menyampaikan pidato khusus. Ia berkata, Indonesia adalah negara yang tetap setia pada prinsip kemerdekaan bangsa-bangsa. Keadilan tidak lahir dari senjata, tetapi dari keberanian moral seperti yang ditunjukkan oleh bangsa Indonesia. Meski diterpa sanksi dan ancaman, Presiden Prabowo tetap berdiri tegak. Dalam pidato kenegaraan, beliau menegaskan, kita lebih baik kehilangan status tuan rumah daripada kehilangan rasa kemanusiaan. Rakyat pun menjawab dengan kebanggaan. Dari atlet, pelatih, seniman, hingga tokoh agama, semua bersatu dalam satu suara. Indonesia tidak sendiri. Bahkan legenda-legenda olahraga nasional berikrar untuk menggalang solidaritas dunia. Mereka ingin IOC dan PBB meninjau ulang sanksi yang dianggap tidak adil. Langkah Indonesia memicu gelombang perubahan. Negara-negara seperti Iran, Aljazair, dan Maroko mulai mengikuti jejak serupa, meninjau ulang hubungan olahraganya dengan Israel. Media internasional pun tak bisa diam. BBC menulis, Indonesia menolak tunduk pada tekanan global. Sementara The Guardian menyebut sikap ini sebagai solidaritas moral yang langka di dunia olahraga modern. Di Jakarta, malam menjadi saksi bisu kebanggaan rakyatnya. Ribuan orang menyalakan lilin di depan Gelora Bung Karno, membawa bendera merah putih dan bendera Palestina berdampingan. Aksi itu mereka sebut sebagai malam kemanusiaan. Di balik layar, diplomasi Indonesia terus bekerja. Menlu melakukan pertemuan dengan negara-negara anggota OKI dan PBB, menyampaikan pesan sederhana, kami tidak menolak olahraga, kami menolak ketidakadilan. Dan kalimat itu membuat dunia terdiam. Ruang sidang IOC yang biasanya penuh perdebatan, kali ini hening. Kata-kata Indonesia menggema sebagai suara nurani. Kini, bangsa-bangsa Arab bersatu mendukung. Rakyat Indonesia semakin kokoh.
Dari Sabang hingga Merauke, bendera merah putih dan bendera Palestina berkibar berdampingan di stadion, sekolah, dan rumah-rumah rakyat. Media nasional pun mengangkat gerakan baru bertajuk Olahraga untuk Kemanusiaan. Menampilkan atlet muda yang berlatih bukan demi piala, tapi demi kehormatan bangsa. Sponsor besar ikut bergabung, menayangkan pesan singkat namun bermakna dalam. Bangga menjadi bagian dari bangsa yang punya hati. Dan ketika nama Indonesia kembali disebut di sidang umum PBB, bukan sebagai pelanggar, tapi sebagai inspirasi dunia, semua tahu bahwa keberanian moral jauh lebih abadi daripada medali emas apapun.